Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah Balkiza Al-Humaira dari SMK Negeri Puspahian dengan jurusan akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 dan juga contoh soal beserta cara pengerjaannya. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh soal nanti, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan jasa, dan kegiatan. Lalu, siapa sih subjek atau orang yang dikenakan PPh pasal 21 ini? Nah, orangnya antara lain pejabat negara, PNS, TNI atau Polri, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan yang terakhir bukan pegawai atau dia adalah seorang wirausahawan. Nah, sekian dulu penjelasannya. Mari kita bahas contoh soalnya. Baik teman-teman semuanya, di sini sudah tersedia contoh soal cerita tentang pajak penghasilan pasal 21. Saya akan membacakannya. Herman adalah seorang PNS golongan 4C, memiliki NPWP. Pada bulan Januari 2023, Herman menerima gaji pokok sebesar Rp4.800.000. Herman telah menikah dan memiliki tanggungan 1 anak dengan kode PTKP K1. Tunjangan yang diterima Herman antara lain tunjangan kinerja sebesar Rp3 juta, tunjangan istri sebesar 10%, dan tunjangan anak sebesar 2% per anak. Herman membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Berdasarkan informasi tersebut, jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar Herman sebulan adalah... Oke teman-teman semuanya, dari contoh soal yang tadi saya bacakan, yang ditanyakannya yaitu jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar Herman per bulannya. Nah, sebelum kita menghitung jumlah PPh pasal 21-nya, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai bruto dari penghasilan yang diterima oleh Herman. Nah, teman-teman semuanya, untuk menghitung penghasilan bruto yang diterima oleh Herman, kita perlu menambahkan gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh Herman. Nah, tadi informasi yang sudah kita dapatkan dari contoh soalnya, yaitu gaji pokok sebesar Rp4.800.000. Lalu ada beberapa tunjangan. Yang pertama tunjangan kinerja sebesar Rp3 juta. Lalu yang kedua ada tunjangan istri sebesar 10%. Nah, untuk mengetahui nilai rupiah dari tunjangan istri tersebut, kita perlu mengalihkan tunjangan istri tersebut dengan gaji pokok yang diterima oleh Herman. Jadi seperti ini, 10% dikali Rp4.800.000. Nah, ini hasilnya jadi Rp480.000. Lalu yang ketiga, tunjangan yang ketiga yang diterima oleh Herman yaitu tunjangan anak sebesar 2% per anaknya. Nah, sama seperti tunjangan istri, kita perlu mengalihkan tunjangan anak tersebut dengan gaji pokok. Jadi, 2% dikali Rp4.800.000 dan hasilnya jadi Rp96.000. Nah, dari semua gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh Herman itu, kita tambahkan. Nah, hasilnya Rp8.376.000. Nah, ini dinamakan penghasilan bruto sebulan atau penghasilan kotor yang diterima oleh Herman per bulannya. Setelah kita mengetahui penghasilan bruto yang diterima oleh Herman selama sebulannya, kita perlu mengetahui penghasilan neto yang diterima oleh Herman selama sebulan. Nah, untuk mengetahui penghasilan neto tersebut, kita harus melakukan beberapa pengurangan dan juga pertambahan. Nah, lalu apa sih yang perlu ditambahkan dan juga dikurangi? Nah, yang pertama ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini hanya diberikan kepada pegawai tetap. Lalu, kenapa sih Herman memiliki biaya jabatan tersebut? Nah, dari soal yang kita baca, Herman adalah seorang PNS yang artinya dia adalah pegawai tetap. Nah, untuk tarif dari biaya jabatan tersebut dikenakan sebesar 5%. Jadi biaya jabatan tersebut memiliki tarif sebesar 5%.
Nah, untuk mengetahui nilai rupiahnya, yaitu 5% dikali penghasilan bruto yang tadi kita hitung. Jadi 5% dikali 8.376.000 rupiah. Nah, sehingga hasilnya menjadi 418.800 rupiah. Nah, jadi itu hasilnya. Lalu yang kedua ada iuran pensiun. Dari soal yang kita baca, iuran pensiunnya yaitu sebesar 4,75%. Nah, sama seperti biaya jabatan, untuk mengetahui nilai rupiah dari iuran pensiun tersebut, kita perlu mengalihkannya dengan penghasilan bruto. Jadi 4,75% dikali 8.376.000 rupiah. Dan hasilnya 397.860 rupiah. Nah, untuk biaya jabatan dan juga iuran pensiunnya kita jumlahkan atau kita tambahkan. Dan hasilnya menjadi 816.660 rupiah. Nah, jadi ini adalah hasil dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Untuk mengetahui penghasilan neto yang diterima oleh Herman selama sebulannya, kita perlu melakukan pengurangan. Nah, pengurangan ini yaitu penghasilan bruto yang diterima oleh Herman selama sebulan dikurangi penambahan antara biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Jadi 8.376.000 rupiah dikurangi 816.660 rupiah. Nah, hasilnya jadi 7.559.340 rupiah. Nah, jadi yang 7 juta lebihnya tersebut adalah penghasilan neto yang diterima oleh Herman selama sebulannya. Setelah kita mengetahui hasil dari penghasilan bruto dan juga penghasilan neto yang diterima oleh Herman selama sebulannya, kita perlu mengetahui penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Nah, untuk mengetahui PKP-nya, terlebih dahulu kita harus mengetahui penghasilan neto yang diterima oleh Herman selama setahunnya. Nah, tadi kita sudah menghitung penghasilan neto yang diterima oleh Herman selama sebulannya. Nah, jadi mudah saja, kita hanya perlu dikali 12 saja untuk mengetahui penghasilan neto yang diterima oleh Herman selama setahunnya. Jadi 7.559.340 rupiah dikali 12 dan hasilnya jadi 90.712.080 rupiah. Untuk mengetahui nilai dari PKV-nya atau penghasilan kena pajaknya, kita perlu mengurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP. Nah, dari soal yang tadi kita baca, PTKP yang dimiliki oleh Herman yaitu memiliki kode K1, yang artinya Herman sudah menikah dan memiliki satu tanggungan. Nah, dari soal tadi yaitu dengan latar 2023. Jadi kita menggunakan PTKP 2023. Nah, jadi PTKP 2023 dengan kode K1 yaitu senilai 63 juta rupiah. Nah, jadi 90.712.080 rupiah dikurangi 63 juta rupiah. Dan hasilnya jadi 27.712.080 rupiah. Jadi PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya yaitu senilai 27.712.080 rupiah. Setelah kita mengetahui jumlah PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, lalu kita mulai menghitung PPh pasal 21 terutang selama setahun. Nah, untuk mengetahui jumlah PPh-nya, kita harus terlebih dahulu mengetahui tarif PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh PNS. Seperti yang kita tahu bahwa Herman tadi adalah seorang PNS. Nah, Herman tersebut tadi memiliki golongan 4C, yang artinya Herman memiliki tarif PPh pasal 21-nya yaitu sebesar 15%. Karena Herman adalah PNS golongan 4. Nah, jadi kita perlu mengalihkannya. Jadi 15% dikali PKP-nya yaitu 27.712.080 rupiah. Nah, jadi hasilnya 4.156.812 rupiah. Nah, jadi itu hasil dari PPh pasal 21 terutang selama setahun. Dari soal tadi ditanyakan PPh pasal 21 selama sebulannya.
Nah, kita sudah menghitung PPh pasal 21 terutang selama setahunnya. Lalu kita tinggal membaginya dengan 12 atau 12 bulan. Nah, jadi 4.156.812 dibagi 12 dan hasilnya jadi Rp346.401. Nah, jadi dari soal tadi yang ditanyakannya adalah PPh pasal 21 terutang sebulan dan hasilnya yaitu Rp346.401. Nah, itu hasilnya. Oke teman-teman semuanya, tadi saya sudah menjelaskan tentang PPh pasal 21 dan siapa saja subjek yang mendapatkan atau menerima PPh pasal 21 tersebut. Nah, tadi juga kita sudah mengerjakan contoh soalnya bersama-sama. Bagaimana teman-teman, apakah sudah mengerti? Kalau belum, tidak apa-apa teman-teman, karena kita sedang ada dalam proses pembelajaran. Jadi, gagal ataupun tidak itu adalah hal yang biasa. Yang penting kita terus mencoba dan jangan pantang menyerah, oke? Oke teman-teman semuanya, cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.